apakah realistis? Realistis, tapi tunggu dulu. Bisa realistis, tapi mari kita ikuti bersama-sama. Kalau kita berbicara pemakzulan, udah 8 presiden kita, 4 orang jatuh dari pemakzulan. Betul nggak? Ya. Pak Karno 1966, Habibie, Soeharto 1968, Habibie melalui sidang istimewa, dan Gus Dur. Jadi dalam sejarah dari 8 hampir separuh presiden kita dijatuhkan melalui pemakzulan. Tapi pemakzulannya tentu ada klasifikasinya. Kalau istilah kita dengan Bang Mosa, kalau zaman Jokowi sering kita bahas itu, ada 2 jalur pemakzulan itu, melalui jalur linear dan non-linear. Betul Bang Mosa ya? Ya, ada melalui jalur konstitusional dan ada non-konstitusional. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita lihat pemakzulan yang terjadi di Indonesia, kita tentu kenapa pemakzulan ini selalu terjadi lebih separuh. Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kenapa presiden yang terpilih ada yang melalui MPR, ada yang melalui, kalau yang melalui pemilihan rakyat belum ada ya, tiba-tiba dimakzulkan. Gitu. Nah, saya sedikit bercerita tentang tesisnya Huntington. Ini beberapa tulisan selalu saya ingatkan kita dalam negeri. 20 tahun yang lalu itu sempat viral sebuah buku berjudul The Class of Civilization. Dan saya lihat sekarang ternyata lebih mendekati ke arah kebenaran. Oh, saya lupa menyapa guru kita Pak Silti. Kembali datang Pak. Barunya Pak, izin lupa. Jadi The Class of Civilization itu bercerita bahwa di dunia ini ada 3 ideologi peradaban yang saling berebut pengaruh. Pertama, itu ideologi Barat ya, dengan liberalismenya. Timur dengan sosialisme dan komunismenya. Dan ketiga Islam. Islam ini dekat dengan konservatif. Oke. Nah, kalau kita lihat dari 3 peradaban dan ideologi ini juga mempengaruhi politik di Indonesia. Ya kita lihat 65 Soekarno dengan nasabnya, walaupun Pak Karno mencoba menyatukannya, nasionalis, komunis dan agama itu semua disatukan, tapi ketika PKI kembali setelah pabriknya keluar ya, ya akhirnya kulitannya gagal, akhirnya terjadi seperti yang disebutkan Pak Purnomo tadi, ya, itu adalah komunisme jatuh, terlepas apakah itu ada bekerjasama dengan CIA, Barat, terlepas yang jelas rezim komunisme jatuh, lahirlah rezim Pak Harto. Pak Harto yang Barat ya, tapi kalau dalam bahasanya Pak Mutahuris itu lebih konservatif sebenarnya, konservatif. Nah, akhirnya 98 juga dijatuhkan. Siapa menjatuhkan? Juga termasuk kita termasuk saya juga ikut di situ. Tapi kemudian hari baru kita sadar ada pemonceng gelap ternyatanya. Betul nggak? Kita berpanas-panas ternyata kita yang terlalu euforia lupa menyiapkan bagaimana sekitar 98 ini sebaiknya, akhirnya para pemonceng gelap itu yang menguasai. Siapa ya? Yang kelompok-kelompok merah tadi juga, dan kelompok-kelompok proksi liberal tadi. Nah, kalau kita flashback lagi ke belakang, sebenarnya pertarungan ideologi di Indonesia ini sudah terjadi lama. Ada 3 fase. 3 fase penentu di situ. Pertama 1908, yang kedua 1928, yang ketiga 1945. Nah, kenapa 1908 saya nyatakan? Nah, gerakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia yang itu baru gerakan secara organisatoris, bukan melalui senjata ya, melalui diplomasi, intelektual, ya, itu dengan politik, gerakan politik itu mulainya ada nama gerakan Budi Utomo. Tetapi ternyata sebelum gerakan Budi Utomo ini ada lagi 1901, namanya Jamiatul Khairat. SI ya. Serikat Islam. Sebelah situ ada Serikat Islam. Tetapi Belanda melihat ini berbahaya. Gerakan Islam sempat gerakan Islam ini membesar dan berhasil. Ya, dalam sejarah kita juga terbalik. Maka ini Indonesia akan terancam menjadi negara Islam. Maka lahirnya 1908 dari gerakan berpikir dengan pluralisme, sehingga gerakan Islam ada tandingannya lah, berkompetisi dengan gerakan intelektual sekularisme tadi. Sebenarnya nama gerakan Budi Utomo. Nah, kita tahu bagaimana 1924 adalah jatuhnya Kekhalifahan Utsmani. Dampaknya adalah 1928
Kenapa? Walaupun Nusantara kita mayoritas Muslim, tapi 3 isi dari Sumpah Pemuda kita apa? Satu bahasa, satu tanah air, satu lagi satu bahasa ya. Tidak ada yang bicara agama kan? Nah, dalam konsepsi gerakan Islam ini sebenarnya kalahan Islam berpengaruh dalam inteleknya. Nah, kan sudah ada pertarungan di tengah. Kita bukan pro kontra ya, kita melihatnya secara objektif. Berarti pertarungan perebutan ideologi ini sudah terjadi sebelum Indonesia ini ada. Oke, 1907 Majul Khairat, Serikat Islam 1908 Budi Utomo. Jadi dari kemarin dan selanjutnya puncak 1908 lahirnya Sumpah Pemuda, tidak ada menyebut agama, seperti kemenangan apa yang disebut dengan konsep national state, itu konsep nasional negara bangsa. Ya, untuk mengkomparasi dari ketika itu hampir 1000 tahun itu kekuasaan itu selalu imperium intersentralistik yang berbasis ideologi dan agama. Makanya Pak Yahudi lagi nih mengalirkan namanya konsep nasional kebangsaan. Nah, setelah 1945 apa benturan ideologi itu? 7 kata dalam Piagam Jakarta. Terjadi lagi benturannya, ya, sehingga dihapus kewajiban menjalankan syariat Islam dihapuskan. Betul nggak? Nah, artinya ini tidak bisa kita nafikan. Maksudnya pertarungan ideologi itu kan selalu ada dalam sebuah pembentuk sebuah negara dan bangsa. Nah, ini juga mempengaruhi ya, pemerintah kita. Secara global juga dia seperti yang di Huntington yang teorinya tidak bisa dibantahkan sampai saat ini terjadi. Ada Barat, Timur, dan Islam. Begitu juga dalam pemerintah kita. Cuma mungkin penamaannya aja mungkin berbeda-beda. Penamaannya. Mungkin ini sosialisasi seperti Bagusmi, ya ini ada dengan jagoan kerakyatan, berarti itu biasanya dekat dengan komunis dan sosialis. Profesor investasi, bosan asas Indonesia demokrasi, itu biasanya dekat dengan Barat gitu. Misalnya menerapkan nilai-nilai keagamaan, kafir-kafir itu dekat dengan agama. Nah, selanjutnya adalah itu sejarah Betawi. Nah, kalau kita lihat wajah politik kita hari ini, saya tidak membaca 3 ideologi itu, tapi lebih ke yang pragmatisnya lagi, yaitu pertarungan antara pro perubahan dengan pro status quo. Saya mengumpulkannya sederhana. Pro perubahan adalah karena masing-masing 3 unsur kita seperti masing-masingnya ada di 2 kelompok ini, ya kan? Ini dinamikanya, uniknya politik Indonesia. Nah, lalu tadi ada perdebaran, dan sekarang permasalahannya apa yang kita lihat? Nah, persoalan pertama yang paling marak kita bahas adalah tentang isu kooptasi King Solo terhadap langkah politik Prabowo. Betul nggak? Ya. Betul nggak Prabowo ini memang bebas dia merdeka? Masih ada nggak pengaruh Pak Jokowi ini? Nah, yakin? Ya. Masalahnya ini bagi pemerintah Prabowo? Masalah ya? Jawab aja kenapa? Jangan usah takut, kita kan diskusi. Iya. Berarti itu masuk permasalahan. Artinya isu kooptasi tentang pengaruh King Solo terhadap pemerintahan Prabowo. Oke? Besar sedikitnya, kecil besarnya itu ada masalah ya. Nah, permasalahan kedua saya lihat adalah adanya faksi-faksi di lingkaran Prabowo. Betul? Ada grup Prof, ada grup Menhan, kita mungkin ada grup Hasim, ada Hambaran Boy, kan banyak ini istilah-istilahnya. Ada Garuda Muda, Gerindra Muda, kan banyak istilah-istilahnya. Oke? Nah, ini yang menarik yang ketiga permasalahannya. Kita harus menganalisa secara objektif program-program Prabowo, karena ini pro dan kontranya kuat kali ini. Nah, program-program Prabowo di sini apa kita sebut? Ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi desa dan murah putih. Betul? Kita 3-nya aja dulu, ya. Nah, itu yang dalam negeri, kalau luar negerinya kita BOP dari ART, dan ini isu yang paling mengemuka di Indonesia. Nah, sekarang jujur saya tanya, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Negatif. Sekali lagi, banyak positif atau negatifnya? Oke. Berarti Prabowo sudah kalah dalam perang narasi. Apapun ya, terlepas benar salahnya, yang penting yang jelas Prabowo sebagai seorang penguasa, dia sudah kalah dalam perang narasi. Nah, kita contoh aja satu dulu, MBG, maka pragmatis. Negatifnya gimana? Saya tanya dulu. Banyak keracunan. Berapa?
Ya banyaknya berapa? Oke, banyak sekian ribu. Yang kedua, adakah yang punya dapur MBG di sini? Itu masalahnya. Hah? Itu masalahnya. Tidak rata barang juga terjadi. Jadi menurut Henry Fisher itu betul. Konflik itu terjadi dua. Kesenjangan. Ada distribusi yang tidak seimbang. Nah, dari itu dah. Oke, nanti kita bahas lebih rinci ya. Nah, berarti perang opini pemerintah hari ini sudah kalah duluan. Ada programnya luar biasa bagus menurut saya. Ya. Karena saya pelaksana, nanti berdebat lagi kita di luar forum ini. Oke, saya ikut MBG, saya tahu lagi bagaimana seorang ibu dapat uang 105.000 per hari, bisa buat makan. Saya tahu bagaimana orang punya telur, ayam, sayur yang bisa supaya tiap hari hidup. Kalau dijalankan dengan benar, permasalahan ada yang tidak dijalankan dengan benar. Nah, dijalankan dengan benar ini kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ini lagi masalah lagi kan. Makanya saya nggak mau membahasnya di sini. Saya tidak menyalahkan ibu-ibu. Nanti kita diskusi di luar ini. Oke? Kenapa perang narasi pemerintah ini kalah? Tadi sebenarnya sudah ada korelasi. Pertama, karena dia ada faksi-faksi itu nggak kompak. Nah, ditambah lagi kita lihat strategi komunikasi di sana. Sekarang KSP-nya siapa yang baru? Bakomnya siapa? Bakom Badan Komunikasi Kodari kan? Iya. Juru bicara utusan khususnya siapa? Hasan Nasbi kan? Tiga-tiganya siapa? Nah ini masalahnya. Yakin nggak dia loyal sama presiden? Besok masalahnya ini? Oke, jadi oke masalah ya. Nah ini yang kelima. Permasalahan kelima yang mengumpat yang saya catat ini saya mendeteksinya dari algoritma. Dari kita ada namanya semacam analisis sosial media. Jadi mana 5 isu terbesar saya tangkap. Ini kita bahas. Yang kelima adalah pidato Amin Rais. Betul kan? Nah ini paling panas nih tentang isu letkol tadi. Pertanyaannya, oke, masalahnya, oke, berarti betul ya saya masukin dalam masalah kan ada gitu. Pertanyaannya adalah, ini amunisi baru propaganda atau? Benar. Nanti bisa jawab, oke? Benar. Nah, pendahuluan sudah, permasalahan sudah, sekarang kita bahas, oke? Pembahasan pertama, inilah kelebihan senior kita Pak Hatta Juang. Dan dicuri dia duluan permasalahannya. Dari Profesor Denny J.A. meneliti 4 ya, indikator bisa terjadi reformasi 98 itu ada 4 faktor. Pertama, pecahnya istana. 2, ada dukungan luar negeri, kehendak politik luar negeri. 3, terjadi resesi. Dan keempat, adanya poros oposisi yang kuat. Nah, ini Pak Hatta tadi kan, betul kan Pak? Ini penelitian dari Profesor Dunia. Nah ini kita bahas. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Istana pecah? Oke? Retak-retak dikit lah, tapi belum pecah ya. Nah, biar lagi ya. Ada sedikit kompetisi tapi belum retak dan pecah. Oke? Berarti kita silang. Yang kedua, dukungan luar negeri? Belum. Oke, silang lagi kan? Layaknya poros oposisi yang kuat? Ada. Udah bisa demo 2 juta orang minimal? Saya pikir ya, kenapa selama Jokowi kita selalu gagal selain 212? Maka sederhana aja. Apabila kita bisa demo, ya minimal di 15 kota terbesar lebih dari 2 minggu baru jatuh pemerintahan. Kalau tidak punya kemampuan itu jangan harap. Betul Pak? Ada hitungannya lebih jernih. Saya pernah membahasnya dengan kawan. Kalau tidak punya kemampuan demo serentak di 15 kota, ya bisa menumbuhkan infrastruktur umum, nah, jangan harap akan bisa. Nah, kira hitung lagi kita buat untuk 15 kota itu minimal 5 juta sampai 10 juta orang untuk di jalan. Ini jadi inspirasi. Oke? Nah, pembahasan kedua, yang tadi faktor sudah, berarti 4 faktor ini perlu memenuhi syarat ya untuk terjadinya sebuah gelombang reformasi. Dan kedua,
Realistisnya tergantung. Nah, kenapa tergantung siapa yang menjadi musuh Prabowo. Nah ini dinamika sekarang kan ada banyak faksi-faksi, ada faksi di Solo, ada kelompok merah, ada kelompok proksi liberal yang anti militer itu liberal tuh, ya HAM, demokrasi, nah gitu itu kelompok lain itu kontras, setara siswa itu yang lain masing-masingnya ada. Di intelijen udah tahu semua itu semua. Ada kelompok lagi pertempuran dengan anti bensinnya, ada banyak. Ada kelompok itu yang lebih banyak lah, ada kelompok-kelompok. Nah sekarang itu tergantung siapa musuh Prabowo. Kalau ini berhimpun bersatu, saya bilang oke, berarti dia akan menjadi realistis apabila musuh Prabowo itu berhimpun bersatu. Sekarang udah terjadi nggak? Belum, oke, berarti itu dulu ya. Nah, yang ketiga, perbandingan kekuatan Pak Prabowo dengan oposisi. Pak Prabowo itu punya TNI Polri, dia punya intelijen, dia punya grid juga dengan sasaran, dia punya pendukung luar biasa. Gitu. Perbandingkan aja kekuatannya, kita udah berapa orang yang oposisi ini? Berarti belum juga ya. Nah kita objektif aja menilainya. Nah sekarang pemakzulan secara linear dan non linear. Pemakzulan secara linear kan sudah dibahas tentang pasal 7 tadi. Sudah pasal 8A itu memang berhalangan tetap, ya. Nah, ini juga hal yang kita lakukan ini. Nah, sekarang pemakzulan secara linear. Apa kira-kira dosa atau kesalahan Pak Prabowo ini sehingga kita harus memakzulkannya? Adakah dia melakukan pengkhianatan, merugikan negara? Apakah dia ada melakukan korupsi yang terbukti? Mendukung koruptor. Nah, sudah terbukti. Ada hasil sidang pengadilannya. Jokowi. Hah? Kalau mama saya lawan ya. Nah sekarang non-linear udah kita bahas tadi kemampuannya. Nah sekarang ada yang kita lupa. Kalau kita masukkan Prabowo, berarti siapa yang naik? Contoh lagi ya, kalau Prabowo dimasukkan dari jatuh, yang naik siapa? Nah terus gimana? Oh dua-duanya. Ada semua pertanyaan yang ngomong nih Pak Adi Masadi, untuk beliau melihat video. Kalau saya takutkan bukan Prabowo jatuh, Gibran akhirnya naik. Tapi kan terjadi apabila dua-duanya turun, ini bahaya negara kita. Perang saudara. Ini yang inginkan kelompok-kelompok tertentu. Ini harus kita waspadai. Nah, seandainya, saya ulang lagi, dua-duanya jatuh, berarti bayangin kelompok-kelompok yang akan berebut, dan ini terjadi perang saudara, siapa yang dirugikan kalau udah perang saudara? Kita lagi kan? Nah, artinya di sini adalah sudah realistis kan? Nah, saya tanya lagi. Prabowo dimasukkan. Tadi kalau kita checklist tadi takutnya ini belum terpenuhi itu maksa namanya. Nah jadi gini aja lah, karena waktu ada 3 kesimpulan dan saran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau saya mau dituduh pihak tidak berpihak, saya nggak peduli. Kalau orang dalam penjara itu tinggal mati aja dulu. Saya harus sampaikan pandangan objektif saya dan pandangan subjektif saya sebagai seorang akademisi. Oke? Jadi 3 kesimpulannya adalah 3 motif indikator pemasok promosi bisa realisasi atau tidak itu adalah 1. Kita harus pahami dulu peta ideologi yang lagi berebut pengaruh di Indonesia ini. Hati-hati. Ya. Dan menurut saya ini pandangan subjektif. Kalau pandangan subjektif itu hak saya dong. Ya. Minimal bagi saya selama Prabowo berkuasa dia tidak ada memusuhi Islam. Itu aja. Betul itu satu. Subjektif saya, hak saya. Kalau apa? BOP bagaimana? BOP bagaimana? Itu perdebatan. Memang BOP apa? Apa BOP? Apa yang dirugikan dari umat Islam? Itu belum dilaksanakan kok. Silakan, itu pendapat Anda.
Itu pendapat Anda, silakan. Oke, silakan. Pendapat seperti saya, yang jelas di Indonesia, saya tekankan lagi, Prabowo tidak ada memusuhi kelompok Islam, tidak seperti Jokowi yang anti-Islam. Terserah. Yang berbeda silakan, jangan marah dong. Saya kan tidak marah. Marah pun silakan. Yang kedua kesimpulan adalah waspada reformasi jilid 2 melalui cognitive warfare. Apa cognitive warfare? Perang opini. Tadi kan sudah kita ternyata Prabowo kalah dalam perang narasi dan opini, makanya terjadi yang negatif seperti ini. Ini pendapat objektif saya. Nah, ini perang kognitif. Venezuela jatuh, Nepal jatuh, Bangladesh tidak melalui senjata, tapi melalui perang normatif, menciptakan narasi-narasi negatif, menciptakan delegitimasi dan public distrust terhadap pemerintahan. Ada sebuah contoh kisah. Ini zaman bagaimana Yahudi membuat sebuah propaganda. Pernah dengar cerita antara seorang bapak, keledai dan anaknya? Ya, sudah. Dan ketika keledai dengan bapaknya berjalan berdampingan, bilang bodoh kan, bapak dan anaknya bodoh kali. Punya keledai gak dinaikin. Jadi. Nah ketika si anak naik keledai, pura-pura kali anak ini. Bapaknya suruh jalannya naik keledai katanya. Ketika bapak juga naik, tak ada otak orang tua ini, keledai kecil naik berdua katanya. Bapaknya naik, gitu juga. Bapaknya nggak ada, anak suruh jalannya naik keledai. Sampai keledai dia gendong, ini tidak juga orang ini. Apapun akan dilakukan, salah itu cognitive warfare. Setelah setuju, silakan setuju, setelah tidak itu hak masing-masing. Oke, yang ketiga, waspada perjuangan gelap. Ada istilah perjuangan. Perjuangan selalu dilahirkan oleh orang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang berani, tapi selalu dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang munafik dan fasik. Oke, dan terakhir saran saya sebagai penutup, karena kita perang kognitif kalah, makanya saya sarankan redominasi perang narasi yang berideologis konservatif, yang berpihak pada kebenaran. Sadarkan masyarakat tentang pemikiran ultraliberalisme dan soft penulis yang menusuk dalam setiap berita-berita opini dan mengandung domba melakukan perpecahan terhadap social society, khususnya Gen Z kita. Yang kedua, kita tetap bersuara keras dan lantang mengingatkan dan mengkritik Pak Prabowo, baik itu secara terbuka, secara langsung media, itu tetap kita lakukan. Dan yang ketiga adalah, menurut saya karena kita adalah negara demokrasi, ya, berikan kesempatan Pak Prabowo sampai 2029, sebab kalau turun di tengah jalan yang menikmati adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu menurut saya, silakan terima atau tidak. Silakan, kita punya hak masing-masing menurut pandangan objektif dan subjektif saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.